Oke guys, jadi aku sekarang mau jelasin tentang evakuasi. Nah, jadi kalau kita tiba di lokasi itu, kita itu kadang nemuin seorang korban mungkin yang harus dipindahin gitu. Nah, pemindahan itu tuh dilakuin tujuannya itu untuk memindahkan korbannya dari lokasi kejadian ke tempat pertolongan pertama atau dari tempat pertolongan pertama itu untuk mendapatkan pertolongan lanjut. Terus pada situasi yang berbahaya, tindakan cepat sama waspada itu juga penting meskipun butuh kecepatan dalam pemindahannya. Tapi jangan lupa juga aspek keselamatannya si penderita sama penolong. Nah, di sini tuh ada syarat yang dilakukan untuk pemindahan. Di antara itu ada persiapan penolongnya, ada penilaian awal yang sudah dilakukan secara lengkap. Itu tuh penilaian awalnya tuh kayak penilaian ke korbannya itu. Dia itu udah aman belum untuk dipindahkan. Terus selanjutnya itu juga ada rute yang harus dilalui, rute yang memungkinkan dan tidak membahayakan penolong sama korbannya. Nah, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan tindakan pengangkatan dan pemindahan korban. Yang pertama itu ada nilai kesulitan yang mungkin terjadi dari pasien maupun lingkungannya. Yang kedua itu ada rencanakan dan pergerakan pertimbangan kesulitan memindahkan sebelum mengangkat korbannya. Terus ada selalu mulai dari posisi yang seimbang sama selalu jaga keseimbangan si korbannya itu selama kalian itu mengangkat. Terus selain itu juga ada gunain otot tungkainya, otot perut, sama otot panggul. Sama juga diupayakan untuk bebannya itu serapat mungkin dengan tubuhnya penolong biar gak berat gitu korbannya bagian. Terus ada lakukan gerakan secara menyeluruh dan diupayakan agar bagian tubuhnya itu saling menopang. Selanjutnya ada bila memungkinkan kurangi jarak sama atau ketinggian yang harus dilalui sama korbannya. Terus yang terakhir itu juga ada perbaiki posisi sama angkat secara bertahap. Nah, buat pemindahan korban itu ada dua macam. Yang pertama itu ada pemindahan darurat. Pemindahannya itu hanya dilakukan jika ada bahaya segera terhadap korban atau penolong. Contoh situasinya itu tuh kayak kebakaran, ledakan, bangunan yang runtuh, terus ada kerumunan massa yang besar, mobil terguling, dan lain sebagainya. Nah, itu ada teknik pemindahan darurat itu sangat tergantung pada kondisi korban sama penolong yang digolongkan jadi 3 bagian. Yang pertama itu ada korban yang tidak sadar. Nah, buat korban yang tidak sadar itu teknik yang digunakan itu ada tarikan selimut, tarikan baju, tarikan bawah tolongan, tarikan kain, sama merangkak. Selanjutnya ada korban sadar atau tidak sadar, tidak terlalu berat dan tidak dicurigai ada patah tulang. Ini tuh bisa pakai sambal pundak kayak gitu. Ada menggendong sama membopong juga. Selain itu, untuk korban sadar dan tidak sadar luka pada bawah atas itu teknik yang digunakan adalah mengangkat. Buat foto-fotonya, nah ini ada foto-fotonya. Teknik pemindahan korban. Nah, selanjutnya itu ada pemindahan biasa, pemindahan yang nggak darurat itu tuh kalau nggak ada situasi yang membahayakan korban sama penolong. Jadi korban itu harus dipindahkan bila semuanya itu siap dan korbannya itu selesai ditangani. Contoh situasinya itu tuh situasi yang tidak membahayakan diri sama penolong penderitanya. Setelah itu ada perawatan darurat di lapangan sama pemeriksaan vitalnya itu sudah diselesaikan dulu. Terus korbannya ini dalam keadaan stabil, semua cedera itu ditangani, kecurigaan faktor servikal atau leher, spinal tulang belakang sama itu sudah dimobilisasi atau dipindai. Jadi korbannya itu nggak perlu segera dipindahkan karena situasi yang lebih bahaya lainnya. Nah, itu pemindahan darurat itu biasa dilakukan kalau penolongnya itu udah ngelakuin penilaian awal, tadi ngecek korbannya itu udah ditunjuk nadi sama napas itu udah normal atau stabil. Terus pendarahan itu juga udah teratasi dan dikendalikan. Pada tulang lanjut itu juga udah diatasi sama semua patah itu sudah dimobilisasi. Teknik pemindahannya itu ada 2 orang penolong. Itu kalau korban tidak sadar dan tidak ada cedera pada lengan bahu, metodenya itu tuh angkat anggota gerak. Kalau korban itu sadar dan tidak ada cedera serius, metode yang digunakan itu ada kunci pengangkut, dudukan bolongan, sama dudukan tangan. Nah, buat yang 3 penolong itu korban tanpa cedera luka belakang, metode yang digunakan itu tuh angkat langsung. Jadi 3 orang itu dari kepala sampai kaki. Mereka tuh jajaran. Semua lutut penolong itu menopang badan korban adalah lutut yang paling dekat sama kepala korban. Jadi diangkat itu bagian apa ya? Jadi diangkat di bawah, terus ke paha, habis itu naik ke atas. Nah, itu tuh juga nanti dipeluk korbannya gitu. Nah, ini pada posisi korbannya cara mengenai bagaimana meletakkan korban itu tergantung pada keadaannya. Jadi ada korban yang shock, korban yang nafas, korban yang perut, sama korban yang tidak sadar atau muntah itu beda-beda cara penanganannya, cara pengangkatannya. Nah, ini buat pengangkutan medan khusus. Ini yang pertama itu pengangkutan medan khusus buat evakuasi helikopter. Itu tuh memindahkan korban dengan helikopter yang sangat jarang dilakukan di Indonesia ya biasanya. Karena kecuali di lokasi pegunungan yang sulit dijangkau atau area terpencil yang memakan waktu lama. Teknik ini tuh butuh pengetahuan khusus karena
Ya helikopter itu kan perlu syarat-syarat dalam penggunaannya gitu ya. Helikopter itu pertama memerlukan area luas buat mendarat, tergantung jenisnya. Biasanya itu 60 meter untuk mendarat tadi. Terus juga memiliki area merah yang tidak boleh didekati di daerah hidung sampai ekor heli. Seluruh tim penerbang sama korban juga harus berada di jam 3 atau 9 samping heli yang merupakan daerah aman. Selain itu juga jangan pernah menggunakan helikopter tanpa kabar dari krunya helikopter. Selain itu juga di awal take off helikopternya itu kan tidak ada jalur senjata berlebih. Jadi hal ini masih dijawab atau korban terutama dengan cedera kepala parah. Jadi biar nggak bermasalah gitu loh waktu berusaha posisi. Nah selanjutnya itu ada penyelamatan evakuasi vertikal itu tuh salah satu yang paling berbahaya ya. Jadi bentuk-bentuk teknis kegiatan penyelamatan bersama evakuasi. Jadi tingkat pelatihan itu kerja tim sama orang itu diperlukan buat memulihkan si pemulihannya korban itu seseorang yang terjebak itu. Faktor utama terlibat dalam penyelamatan vertikal itu ada kecerdasan sama mobilitasnya, pelatihan sama pengalaman, peralatan, disiplin sama kerja sama tim. Selain itu juga ada pendekatan anak. Nah ini yang terakhir mungkin ya penyelamatan untuk evakuasi air. Ini tuh menempatkan penolong pada posisi korban langsung dengan korban di lingkungan yang berbahaya. Untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi air, penolong itu juga merupakan perenang yang baik dan harus menggunakan peralatan pelampung pribadi atau personal flotation device saat ada di air. Nah tekniknya itu yang pertama raih, yaitu raih korbannya dengan tangan ke alat tertentu. Kalau korbannya itu tuh belum terlalu jauh sama kita, terus ada lempar benda yang bisa terapung ke arah korban, contohnya kayak pelampung kayak gitu. Selain itu, ada dayung juga tadi korban dengan perahu lalu angkat korban dari air ke atas perahunya itu. Selain itu juga ada renang, itu juga ada korban dengan renang. Kemudian tarik korban dari belakang sama tenangkan harus dibawa ke air. Jadi kita tuh ada merangkul korban. Terima kasih guys. Jadi itu penjelasan evakuasi dari aku.